Sekarang pertanyaannya, sebelum dimakan tahu enggak seperti itu? Moro-moro kita makan dikasih hidangan, enggak dikasih tahu kalau itu babi atau anjing. Setelah dimakan dikasih tahu, enak ya daging babi. Nyaman daging babi. Agak dah habis puri kabur kabelah. Kalau sudah terlanjur dimakan seperti itu, bagaimana cara menyucikan? Mama cara nyuci kan seperti itu. Mun eluar harus dibasuh 7 kali. Taseting ka anjing, taseting ka babi, ya. Itu dicuci, caranya dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu, campur bentah tanah. Ya. Ternyata itu lebih ampuh menghilangkan virus yang ada di anjing dan babi. Pakai rinso atau apa ya, softener, sabun, nggak masuk itu, masih karena dengan tanah. Jadi harus dicampur dengan tanah, salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau sudah ini yang di luar, cara membasuhnya di luar atau digigit oleh anjing, mama caranya. Jadi bekas gigitannya itu harus dibuang juga. Nah, harus dibuang, dibasuh 7 kali. Salah satunya di apa namanya, dicampur dengan debu. Kalau masuk ke dalam perut, pertanyaannya ya nggak usah, ya nggak usah. Itu maksudnya nggak usah dicuci. Masa pas operasi? Nah, yang terpenting tadi pertanyaannya, tahu nggak bahwa itu daging babi atau anjing? Kalau tidak tahu ya nggak usah. Halal. Jadi hukumnya halal. Yang haram itu ketika tahu. Mun tahu, kan berarti haram. Kenapa? Karena termasuk melawan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau nggak tahu ya nggak ada hukumnya. Maksudnya hukumnya ya boleh, dan tuh tidak usah dibersihkan. Kalau sudah terlanjur makan. Jadi paham ya? Cuman dapat dosa kalau tahu kalau itu babi ternyata kok dimakan. Nggak usah apa namanya, dioperasi, tapi mendapat dosa. Hukum itu dosa. Wong sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sesama manusia yang melarang, tapi ini adalah hukum Allah. Jadi paham ya? Iya. Mau luar, ya harus dibersihkan pakai air 7 kali, dibasuh 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Pertanyaan berikutnya, ini hewan sama-sama hewan. Kalau itu burungnya mahal, selamatkan. Jangan sampai kanggon olah. Tidak termasuk kategori mengambil rizkinya olah. Hewan liar. Kalau apa? Sama-sama hewan liar. Kalau sama-sama hewan liar bisa 2 opsi, bisa diselamatkan, bisa tidak usah. Begini ya. Apa tujuannya Allah menciptakan ular? Pernah timbul pertanyaan seperti itu dalam benak kita? Padahal ular membahayakan ke manusia, masih cipta umpamanya oleh Allah. Pernah tak pikir? Tak pernah. Ternyata fungsinya itu agar supaya mayoritas ular itu makan tikus. Nah, sehingga orang sinaman padi terselamatkan. Tak usah juga karena ada ular. Jadi semua ciptaannya Allah itu ada manfaatnya. Jadi paham ya? Itu diantara apa namanya fungsi adanya ular. Yang mau kira-kira membahayakan kepada kita ya harus dibunuh. Benih pas pada ben kancan asam pojeng beda beda penyaman beda ular mak beda ular ya betul asam pojeng namanya takbiratul ihram beda ular. Pertama na cing mana ular taku cocok ular apa nyaman selangkah maju selangkah aman lah kian tarik boleh ke kanan
Depa akaran tare boleh kakacet. Apa? Kebelah kabudi. Kabudi tare boleh kaireng boleh kakacet. Pakun tare budi-budi lepak. Oh, darah lepak. Nah dunia kanca. Jadi kalau dalam sholat jangan seperti itu ya. Intinya kalau sudah membahayakan hewan yang sudah membahayakan kepada manusia, ya harus dibunuh. Kalau tidak membahayakan tak usah. Tak usah. Karena tak norok tak norok ageboy. Ada norok tak norok ageboy. Bisa dipahami. Mun larang ya diselamatkan karena berhubungan dengan harta benda. Tapi kalau ada ular gitu sekitar rumah, ularnya udah mau pergi tapi kita nyemukul. Tadi kan ukurannya khawatir membahayakan. Iya betul deh kalau warung ketemu boleh. Tapi ularnya yang apa sih berbisa kan bahaya. Menularkan diri seketak kan. Cukup itu kita menggunakan diri. Tapi mau berbisa ya harus dibunuh. Karena kebanyakan mau jabo apa narkabur kebanyakan bahaya orangnya itu bahaya kesehatannya membahayakan lebih baik dibunuh meskipun sudah mau keluar dibunuh khawatir kembali lah tidak bisa dipahami lain lah